Kita itu satu dari 3 negara yang memajukan hidrografi di dunia ini. Hidrografi itu suatu terminologi yang berasal dari Angkatan Laut dalam sejarahnya, yaitu negara Inggris yang merajai kelautan zaman dulu. Dan pengetahuan atau ilmu hidrografi itu berguna sekali untuk mereka di dalam mencari lahan-lahan atau negara yang sekarang menjadi jajahan, karena hidrografi itu hasilnya adalah informasi di permukaan bumi yang menyangkut soal perairan. Banyak sekali gunanya. Segala sesuatu di permukaan, di atas, di bawah permukaan bumi ini, di mana ada air, di situ hidrografi berperan. Setiap perencanaan yang dilakukan oleh siapa saja, terutama sekali pemerintah, yang menyangkut soal air, itu dengan sendirinya hidrografi akan terlibat. Data-data hidrografi pada awalnya memang untuk memenuhi kebutuhan keselamatan pelayaran, ya. Jadi data-data kedalaman laut, garis pantai dan seterusnya itu bahaya-bahaya pelayaran itu digunakan untuk keperluan keamanan pelayaran. Nah, informasi-informasi tersebut dituangkan dalam bentuk yang disebut dengan peta navigasi laut, ya. Hampir semua kegiatan di perairan atau di laut khususnya, dia membutuhkan peta laut untuk sebagai informasi awal, kedalaman paling tidak, untuk struktur, infrastruktur gitu ya, juga untuk penelitian. Pemanfaatan data hidrografi dan informasi hidrografi itu untuk keperluan kerekayasaan, ya, engineering, ya. Paling tidak ada 4 kegiatan utama yang terkait dengan kerekayasaan. Yang pertama adalah kegiatan perencanaan, kemudian yang kedua kegiatan perancangan, yang ketiga untuk keperluan konstruksi. Apabila nanti infrastruktur dari kegiatan kerekayasaan itu sudah ada, jadi yang keempat itu adalah dalam rangka untuk pemeliharaan, ya. Memang banyak nelayan dia butuh, ya, artinya engineer dia butuh, kemudian industri di lepas pantai khususnya seperti minyak itu sangat perlu. Karena misalnya untuk membentangkan pipa laut, baik untuk pipa gas ataupun juga pipa BBM gitu ya, minyak gitu ya, gas yang turbin listrik di Singapura itu dibawa dari Natuna, itu mungkin ribuan kilometer pipa yang di bawah situ. Dan lagi juga untuk kabel biasanya, baik kabel untuk listrik ataupun juga untuk telekomunikasi. Tapi ada yang paling belum optimal adalah bagaimana laut atau potensi kelautan yang ada di Kabupaten Sukabumi untuk diangkat untuk menjadi satu nilai pembangkit kesejahteraan, di mana kita berharap sumber daya alam yang melimpah di Sukabumi ini bisa berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini juga merupakan kewajiban dari negara-negara, yaitu untuk menjaga kelestarian laut, ya. Nah, jadi dengan demikian data-data hidrografi juga dibutuhkan dalam rangka untuk perlindungan kelautan, ya. Apalagi kebijakan pemerintah yang disebut One Map Policy atau kebijakan satu peta, itu pasti kalau menyangkut air, dasarnya itu hidrografi adalah paling depan. One Map Policy, ya, kebijakan satu peta itu memang suatu kebijakan yang bukan sekadar baik, tapi dibutuhkan. Karena banyak masalah yang berkaitan dengan lahan. Lahan itu aset yang paling penting. Bukan hanya di permukaan, tapi di bawah itu lebih berharga lagi, ya. Contohnya minyak, ya. Kedua mungkin ada emas, mungkin ada batu bara, ada timah dan sebagainya. Karena negara kita ini sebagian besar, orang mengatakan 70% negara kita ini adalah air, dalam hal ini laut. Karena posisi ibu kota ada di Pelabuhan Ratu, kita sedang fokus bagaimana potensi laut ini menjadi satu kekuatan untuk menyumbangkan nilai kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi, apalagi nanti ditunjang dengan infrastruktur beresnya jalan tol atau jalan kereta api double track. Dan pemerintah pusat pun sudah mulai juga mendorong
percepatan pembangunan pelabuhan regional misalnya, yang ke depan ini bisa membuka akses tol laut wilayah Jawa Selatan. Pengelolaan kawasan pesisir ini dibutuhkan data-data dan informasi hidrografi dalam rangka atau dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah pesisir. Apabila data-data hidro dan oceanografi ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota yang mempunyai wilayah pesisir, maka tentu saja akan sangat bermanfaat bagi pembangunan wilayah pesisir yang dimaksud. Nah, tentu dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat pesisir. Ya, hari ini kita sudah melakukan satu bentuk kerjasama MOU antara pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan MHI, Masyarakat Hidrografi Indonesia, di mana dari kerjasama ini dimungkinkan kita bisa mengoptimalkan atau mengolah potensi yang dimiliki Kabupaten Sukabumi, baik dari sektor kelautan maupun dari sungai, maupun juga potensi-potensi kepemilikan air bawah tanah kita. Kalau hari ini dengan panjang pesisir 117 km, kita berharap masyarakat pesisir bisa terberdayakan secara baik, tapi juga kita memiliki jaringan sungai yang potensinya juga tidak kalah dari masyarakat pesisir. Nah, itu harus dimanfaatkan dengan bidang hidrografi ini gitu. Sebab di pantai itu kan batas antara daratan dengan perairan yang disebut laut apa itu. Tapi seperti tadi di awal juga kita kan tidak hanya soal laut, tapi soal sungai juga, soal air tanah juga yang menyangkut itu. Jadi itu memang harus menjadi objek dari pendidikan dan pelatihan. Nah, memang ironis ya, negara kita yang 2/3 luas daerahnya itu terdiri dari laut, justru bidang hidrografi ini belum dikembangkan secara luas begitu. Jadi menurut saya pusat pendidikan dan pelatihan atau penelitian dalam bidang hidrografi ini penting. Karena pengetahuan itu tidak statis, tapi dia berkembang terus, maka apa yang akan terjadi di masa depan itu sudah harus kita ramalkan apa yang akan terjadi gitu. Di Indonesia ini harus ada pusat penelitian yang saya sebut malah tarafnya itu internasional, yang saya sebut International Marine Research and Training Center. Itu yang intinya di situ soal hidrografi. Nah, memang ini belum ada ya, bahkan di Indonesia ya. Nah, dalam hal ini Masyarakat Hidrografi Indonesia (MHI) berkeinginan untuk mendirikan pusat ini ya. Jadi pusat ini nanti bukan hanya merupakan pusat penelitian, tapi juga adalah pusat pelatihan ya, untuk mengembangkan bidang hidrografi. Salah satunya bagaimana kita melakukan pemberdayaan. Nah, ini pemberdayaan ini tidak bisa sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah kabupaten, tapi harus juga dibantu oleh peran swasta yang bisa menjawab persoalan-persoalan tadi. Nah, yang paling penting juga adalah bagaimana manusianya, masyarakatnya mau tidak diajak. Kalau dilihat dari lembaga pendidikan yang ada, setahu saya hanya Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut yang mempunyai program pendidikan sarjana teknik hidrografi ya. Nah, bagaimana dengan data-data hidrografi yang lain ya? Nah, ini tentunya harus didukung dengan sumber daya manusia yang non lulusan STTL ya. Kita sekarang ini melatih sekitar 17 siswa untuk di bidang hidrografi, dan ini pun juga sebenarnya peningkatan ketimbang dari nol, misalnya SMA kemudian dilatih untuk bisa hidrografer. Kalau di sini dia sudah di topografi sudah cukup mampu, kemudian kita tingkatkan ke hidrografi, jadi waktunya juga singkat, 2 minggu. Dan ini baru saya kira dulu memang kita pernah, tapi untuk banyak karyawan dari Pertamina, bahkan dari Baku Surtanal, kalau dulu juga kita lakukan, juga dengan Angkatan Laut, tapi sudah lama sekali. Nah, akhir-akhir ini sangat jarang sekali, saya mengatakan bisa sangat jarang sekali dilakukan pelatihan atau pendidikan hidrografi yang cukup intensif ya, karena di perkuliahan di S1 umumnya masih bersifat massal, hanya untuk memperkenalkan lah bagaimana secara konsep teori mereka diberikan cukup banyak
ya cukuplah kalau mau dibilang begitu. Tapi dari segi praktikal dan permasalahan di lapangan itu sangat minim. Kita sangat berharap banyak karena SDM unggul ini, SDM maju ini yang diharapkan untuk menjawab persoalan-persoalan tadi. Tanpa kita memberikan ruang pendidikan, ini sulit kita menjawab persoalan tadi. Indonesia yang secara geografis sangat luas itu mestinya mempunyai pengetahuan yang bagus di dalam soal hidrografi ini. Malah saya membayangkan ada 3 pusat International Marine Research Training Center ini diperlukan oleh Indonesia, wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Sehingga ilmu hidrografi itu bisa bermanfaat untuk negara dan juga untuk masyarakatnya. Jadi kalau kerjasama ini kita optimalkan, potensi yang nanti kita gali memungkinkan masyarakat ini mendapatkan pembuktian dari penelitian yang dilakukan oleh masyarakat hidrografi Indonesia ini menjawab persoalan-persoalan selama ini. Ya, karena saya lihat topografi dan keadaan pantainya, saya terbayang daerah Monaco yang sangat mirip dengan pantai di Sukabumi ini untuk menjadi acuan di dalam tahap-tahap pembangunan di masa datangnya untuk daerah yang mempunyai pantai begitu bagus, topografi di darat yang beragam, serta juga punya sungai katanya yang juga sangat potensial. Inilah awal daripada suatu masa depan Indonesia yang dimulai dari kabupaten ini untuk kabupaten-kabupaten yang lain, sehingga Indonesia tidak hanya mengenang slogan-slogan Indonesia negara maritim dan lain-lain, tapi dalam prakteknya memang memanfaatkan keadaan alam yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk kepentingan masyarakatnya.